Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, selamat datang kembali di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai, kali ini Jalan-Jalan Bonsai berkunjung ke rumahnya Mas Salam. Di sini pada video kali ini Sobat Bonsai, kita sudah bersama Mas Salam. Halo Mas Salam. Halo. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pada video kali ini Sobat Bonsai kita akan melihat proses pembuatan bonsai expose root Mas ya? Iya. Expose root. Untuk bahan yang dibuat expose root di sini ada apa aja Mas? Di sini ada beberapa jenis bahan yang buat expose root. Terutama di depan saya ini ada waru Taiwan. Waru Taiwan ya. Terus juga ada sianci. Sianci. Oh, sianci ada juga Mas. Ada ya? juga. Terus kelingkit buah hitam. Ada yang bilang kelingkit Taiwan. Kelingkit Taiwan. Oke. Oke, jadi pada video kali ini kita mau lihat untuk yang pembuatan bonsai warunya dulu Mas. Waru ya? Dulu ya. Oke. Nah, ini kalau untuk pembuatan bonsai waru expose root sendiri Mas, itu ada berapa proses sih Mas? Tergantung kita kebutuhannya sih Mas. Jadi ketika kita terutama beberapa tahapan tergantung kita maunya gimana. Ada 3 kali tahapan. Terutama tahapannya kita bungkus dulu seperti ini. Oh, ini kita bungkus dulu ya seperti ini ya. Ini tahap awalnya ya? Tahap awal seperti ini. Terus setelah itu kita bongkar, karena kita untuk memilih ada akar yang nggak kepake dan kepake kita pilih. Oh gitu. Kita bongkar. Nah sekarang kebetulan ini saatnya kita bongkar akar. Oke, saatnya kita bongkar akar ya. Sekalian pengecekan. Kira-kira nanti akar ada yang dibuang atau enggak gitu ya. Betul. Oke Sobat Bonsai. Jangan lupa ya kita ikuti terus proses dari pembuatan bonsai ini sampai akhir. Oke Sobat Bonsai, ikuti terus. Nah, Mas Salam, ini ya. Untuk pembuatan bonsai expose root ini kalau kita lihat di sini ada yang berdiri, terus ada yang roboh. Ini memang sengaja atau gimana Mas? Sengaja Mas, karena kita untuk menghasilkan beberapa gaya bonsai, kita buat biar nggak sama. Jadi ada yang sengaja kita berdirikan seperti ini, gitu ya. Ada sengaja kita robohkan untuk menghasilkan beberapa bahan-bahan bonsai yang berkarakter. Oh, siap. Gitu Mas. Kalau untuk bahan ini sendiri Mas, ini sudah proses berapa bulan Mas? Ini sekitar dari awal tanam, mungkin dulu sekitar sebesar rokok lah ya. Sebesar rokok ya? Sekitar 7 bulan, 8 bulanan Mas. Sekitar 7 bulan, 8 bulan ya. Setelah 7 bulan, kira-kira akar sudah tembus ke bawah dan batang udah cukup besar untuk kita tahapan pertama, kita buka gitu. Ininya karpetnya Mas. Karpetnya ya. Kalau untuk awalnya dulu Mas, ini bahannya dari bahan cangkokan Mas? Dari bahan cangkokan. Dari bahan cangkokan. Kita cangkokan terus kita posisi tanam berdiri. Setelah berdiri kira-kira sudah akar tembus ke bawah melebihi karpet ini. Kita robohkan. Oh gitu ya. Karena untuk tahap selanjutnya biar lebih mudah diproses, mau dilintir kah. Oh gitu ya. Nah ini kebetulan akarnya sudah banyak. Nah ini kalau untuk medianya Mas Salam, ini pakai media apa Mas Salam? Oh saya di sini pakai sekam. 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 Terus sekam mentah Mas ya? Sekam mentah tapi yang udah busuk, terus campur kotoran ayam, itu berapa tanah humus. Kebetulan di sini juga ada pohon bambu, jadi tanah bambu kita campurkan, campur pasir Mas. Campur pasir juga. Biar lebih polos. Pasirnya pasir apa? Pasir kali itu Mas ya? Pasir kali. Tetap kita menggunakan pasir karena untuk mempermudah proses akar. Karena ketika poros pasir itu lebih mudah ditembus oleh akar. Ya. Nah, sekarang coba kita bersihkan dari medianya. Nanti setelah kita bersihkan media ini, bisa kita sortir akar yang emang tidak diperlukan. Oh gitu. Oke, jadi emang nggak semua akar itu kita pakai Mas ya? Iya, nggak semua. Untuk pemilihannya gimana Mas? Kita pilih yang memang benar-benar akar kuat saja atau gimana Mas? Ada beberapa titik-titik yang emang kira-kira dibutuhkan, walaupun kecil tetap kita biarkan. Oh gitu. Nah, kita biarkan. Kita mungkin apa yang
tidak dipakai dibuang, tapi yang seperti masih kecil ini nih, nah, nanti kita bagi, ada nggak diambil semua, kita pisahin. Setelah kita fokus pembesaran ini, terus biar sedikit sharing sama kawan-kawan, bagi teman-teman, misalnya kita program expose root, terus akar ini dominan yang besar hanya beberapa titik gitu ya. Ketika misalnya kita ingin memfokuskan satu akar seperti ini nih, nah berarti kita putus dulu sari-sari makanan dari yang dominan, yang besar kita putus dulu ya. Kita putus, kita macetkan dulu biar lebih dominan dia yang mencari makan. Yang kecil-kecil itu Mas ya. Gitu. Otomatis dengan dia tidak bekerja mensuplai makanan dari bawah, nah otomatis akar-akar inilah yang menyuplai makanan untuk ke atas. Itu makanya nanti untuk pembesarannya dia akan lebih fokus Mas ya, yang kecil-kecil tadi ya. Apabila kawan-kawan program banyak akar masih kecil-kecil tidak masalah. Tidak masalah ya. Karena memang sejatinya pasti akan ada akar yang dominan Mas ya. Betul. Ada yang dominan. Mensiasatinya seperti itu Mas. Nah ini kita bongkar. Nah sekarang udah dia. Oke. Nah jadi setelah kita bongkar seperti ini kita sortir tadi Mas ya. Iya, kita sortir, kita buangi akar-akar yang kira-kira akar-akar serabut yang di atas. Nah kita fokuskan ke sini Mas, yang di bawah-bawah gitu ya. Jadi ini untuk tahapan pertama. Untuk tahapan kelanjutan nanti ketika ini sudah kuat, otomatis kan besar. Iya. Dan akar-akar ini kan tidak mensuplai makanan lagi, otomatis dia suplai makanan dari akar-akar yang di permukaan tanah saja. Yang di bawah itu Mas yang ya. di bawah. Oke. Otomatis ini membesar. Nah, setelah kelanjutannya membesar, contoh kelanjutannya setelah dibongkar ini kita biarkan beberapa bulan lagi agar kuat dan lebih besar. Ada juga contoh setelah ini dibongkar setelah tahap ini Mas ya. Setelah tahap ini ada lagi ya bahannya yang bisa kita contohkan ya. Iya, nah kebetulan di sebelah saya ini di samping kiri ini ada yang sudah beberapa bulan, 3 bulan. Oh yang ini Mas yang ya? lalu ya, yang lalu sudah dibongkar. Awalnya sama kawan-kawan semua. Awalnya sama. Ada beberapa titik. Ini dulu ini enggak sebesar itu ya. Sebesar itu. Oke. Jadi tadi memang yang dominan itu diputus dulu Mas ya. Ya. Makanya yang kecil-kecil tadi juga bisa besar juga seperti ini. Yang ini kita macatkan, ya kan, sempat kita potong. Nah, otomatis yang kecil-kecil ini membesar. Nah, ini juga tahapan kedua Mas. Untuk pohon ini ya? Yang tadi di depan situ, kebetulan ini juga sama usianya. Sekitar 3 bulan Mas ya. Setelah setelah ini ya, setelah bongkar talang ya. Iya, setelah bongkar talang 3 bulan hasilnya masih seperti ini. Wah, mantap nih akarnya ya Mas ya. Kalau untuk ini akarnya dulu juga ini Mas ya, ada yang besar ada yang kecil Mas ya? Iya betul, ini dulu kecil-kecil beberapa hanya didominasi sama 2 akar ini. Oh gitu. Terus kita buka, matahari masuk lebih cepat juga. Menurut pengalaman saya, ketika setelah karpet dibuka, pembesaran lebih maksimal. Ya, karena dia terkena cahaya tadi Mas ya. Matahari. Terus kita coba alihkan sari-sari makanan, kan tadinya di karpet nih Mas. Otomatis makanan itu kan hanya lebih dominan akar-akar serabut dulunya. Yang di atas ya? Di atas. Karena dia untuk memacu pertumbuhan yang di bawah, otomatis dia agak terhambat. Karena dia cukup makan di masih di dalam, lebih ke atas lah dia karpet ya. Tapi ketika kita buang akar serabut-serabut ini, dia fokus ke bawah. Gitu. Jadi otomatis yang di sini lebih besar juga. Dia membesar lagi. Lagi. Dan yang kecil-kecil juga membesar. Sama lagi tadi beberapa ini juga yang besar-besar kita di-cutting, dipotong, biar yang lainnya nyusul. Untuk pembesarannya Mas ya? Pembesarannya. Jadi Mas, setelah proses yang ini Mas, ada proses lagi Mas atau gimana Mas? Kebetulan di sini mungkin ini ya, untuk pengalaman saya sih ini ya, saya sih lebih seneng, lebih memaksimalkan lah.
Mungkin bagi kawan-kawan juga sih nggak masalah seperti ini langsung dibuat bonsai. Tapi untuk pribadi saya ada beberapa tahapan lagi setelah tahapan ini. Oh gitu ya. Setelah ini nanti ukuran seperti ini sudah jalan, otomatis akar di sini nanti kita bongkar, kita ground ulang lagi. Di ground ulang lagi, ulang lagi, biar lebih maksimal. Oh, gitu. Karena ininya bagi saya masih kurang maksimal, Mas. Ini masih kurang maksimal. Masih kurang maksimal. Mantap. Berarti masih ada yang lebih maksimal lagi dari ini bahannya, Mas ya. Dari ini nanti ada tahapan selanjutnya. Oke. Gitu, Mas. Nah, Mas Salam, ini untuk apa namanya tahap selanjutnya, Mas ya? Setelah tahap yang kedua tadi ya. Bisa dikatakan step by step. Tahap lanjutannya lagi ya nih ya. Tahap ketiga lah ya. Tahap ketiga. Tahap ketiga. Tahap ketiga kita ground. Kita ground, dia lebih besar. Oh, groundnya lebih besar ya. Karena posisinya tadi kan emang berawal dari yang kecil. Karena biar posisinya lebih rapi lah, posisi akar lebih size-nya agak ramping gitu ya, rapat. Nah, setelah kelanjutannya kita ground lebih besar. Karena harapan saya ke depannya ini bahan ini tembus lagi ke bawah. Nah, jadi ekspos akarnya lebih maksimal. Oh gitu ya. Jadi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi nanti Mas ya, dan lebih terekspos akarnya. Ya. Karena ini belum begitu maksimal banget. Jadi kita ground lagi. Nanti tahapan selanjutnya kita bongkar lagi. Kita bongkar lagi. Kita bongkar lagi, kita diamkan lagi gitu Mas ya. Kita diamkan dan kita seleksi akar lagi. Seleksi akar lagi. Yang tidak terpakai kita buang, yang kecil kita besarkan, yang besar kita potong. Kita berhambat pertumbuhannya agar yang kecil juga berjalan. Oke, gitu Mas ya. Kalau untuk yang ini sendiri Mas, ini di program tahap yang ketiga ini sudah berapa bulan Mas? Ini kebetulan baru dari usia yang 7 bulan 8 bulan tadi, ya kan. Setelah kita bongkar, usia 1 tahun lah kurang lebih ini Mas. 1 tahun kita angkat yang tahapan kedua tadi. Kita buat ground seperti ini. Yang ketiga ini, tahap ketiga ini. Terus sambil kita los ini mulai pembentukan kerangka. Oh gitu. Ini sudah sambil bikin kerangka ya berarti ya. Kita sudah buat konsep seperti apa. Ini udah mulai buat kerangka dasar. Sambil kita nge-ground, ngelos akar jalan, kerangka jalan. Untuk program seperti ini tadi berapa bulan Mas untuk step yang ketiga nih Mas? Sampai kita bongkar lagi. Dari sini? Iya, sampai dibongkar lagi. Bongkar lagi mungkin 1 tahun lah Mas. 1 tahun ya? 1 tahun kita biarkan biar tembus dan besar semua di dalam. Setelah 1 tahun kita bongkar lagi. Oh ya Mas Salam, untuk bahan expose road seperti ini Mas, sudah adakah yang apa namanya bahan yang sudah jadi ya Mas? Yang sudah naik ke atas pot? Oh ada ya? Udah ada yang naik pot. Oke, nanti kita bikin videonya juga Mas ya. Siap Mas. Mungkin kita bikin video nanti di video tersendiri ya Sobat Bonsai ya. Setelah apa namanya proses ini nanti akan kita bikinkan videonya untuk bahanan yang sudah naik pot Mas. Naik pot. Oke Sobat Bonsai, sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini, proses pembuatan bahan waru expose root ya bersama Mas Salam. Ini sekali lagi Mas Salam, kita makasih banyak Mas sudah dikasih waktunya buat mereview dan buat belajar bagaimana cara membuat bahan waru expose root Mas di kebunnya Mas Salam ini Mas. Sekali lagi makasih banyak Mas ya. Siap Mas. Oke Mas. Oke Sobat Bonsai, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Salam hormat dari saya dan salam satu hobi.